Yuk kita jujur yuk, selama ini Anda telah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi apakah Anda pernah menyaksikan keberadaan Allah? Jika jawabannya belum, pas banget nih. Di video ini saya Nur Muhid mau membagi pengalaman saya tentang bagaimana cara latihannya supaya kita bisa menyaksikan keberadaan Allah, ya, melalui latihan sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Pengalaman saya ini saya peroleh setelah mengamalkan dari hasil membaca tafsir Al-Quran surat Fussilat ayat 53, yang artinya akan kami tampakkan ayat-ayat kami di seluruh penjuru dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga tampak jelas bagi mereka bahwa sesungguhnya Dia adalah hak. Ya, mayoritas manusia itu ketika memperhatikan sesuatu umumnya hanya berhenti pada kesan yang ada di dalam benda itu, ya. Misalnya memperhatikan benda A, kalau dia melihat sisi anehnya, dia akan kagum. Kalau melihat sisi uniknya, dia akan menganggap itu lucu sehingga ketawa. Kalau dia melihat sisi manfaatnya, dia akan mengatakan, wah, ini bisa digunakan untuk anu nih. Nah, gitu kan. Kalau dia melihat sisi nilai harganya, maka dia akan mengatakan, wah, ini kalau saya jual dapat banyak duit saya. Nah, gitu. Jadi kalau kita memperhatikan benda-benda di alam ini dengan model seperti itu, ya, pada taraf seperti ini, maka kita tidak akan bisa sampai kepada menyaksikan keberadaan Allah, ya. Terus bagaimana caranya supaya bisa menyaksikan keberadaan Allah? Itu saya sudah mendesain cara-cara yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan simak keterangan selanjutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syahadat pada umumnya hanya dipahami sebagai ucapan semata, sehingga fokus orang itu lebih kepada bagaimana melafalkannya secara benar. Fokus lain antara lain juga pada bagaimana panjang harokat dan pendeknya itu, atau pada makhrajnya pas atau tidak, atau paling mentok mengartikan kalimat syahadat itu bahwa saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, ya. Padahal esensi syahadat itu adalah menyaksikan keberadaan Allah. Jadi kalau kita sudah mampu menyaksikan keberadaan Allah itu, kita akan dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa hanya Allah yang pantas menjadi Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan, selain Allah tidak Tuhan. Sehingga tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu sangat menancap di dalam hati, tidak hanya pada lisan saja. Kemudian apa keuntungan bisa menyaksikan keberadaan Allah itu? Keuntungannya sangat luar biasa dan sangat banyak. Dan mungkin yang bisa saya sampaikan adalah bisa merubah banyak perilaku kita. Misalnya sholat kita menjadi lebih khusyuk. Kemudian kalau beramal lebih ikhlas, lebih tenang ketika menghadapi problematika kehidupan, ya, dan seterusnya. Syahadat atau menyaksikan keberadaan Allah itu kalau dalam sebuah pohon itu ibarat akarnya. Kalau dia menghujam ke dalam bumi, maka dia akan menumbuhkan batang yang kokoh, kemudian cabang yang kuat, ranting yang ulet, dan daun yang rimbun, serta buah yang lebat. Begitu pula dengan menyaksikan keberadaan Allah ini. Kalau itu merasuk ke dalam hati, maka dia akan menumbuhkan batang sholat yang khusyuk, infak dan sedekah, ya, zakat itu lebih ikhlas,
kemudian ranting puasa kita akan lebih berkualitas, tidak semata-mata hanya dapat lapar dan dahaga saja. Kemudian daun akhlak kita akan rimbun, ya. Kemudian buah amal kita akan banyak bermanfaat bagi kehidupan yang lainnya atau banyak orang. Kemudian bagaimana cara menyaksikan Allah? Jadi kalau menyaksikan Allah secara langsung kita tidak akan bakal mampu. Yang bisa kita upayakan adalah bagaimana menyaksikan keberadaan Allah. Dan ini sebaiknya memang diupayakan oleh manusia sebagai makhluk untuk mengenali siapa penciptanya. Pijakannya antara lain satu, Asmaul Husna, ada namanya Az-Zahir yang maha nyata, ya, paling nyata sehingga tidak bisa disangka lagi keadaannya itu, kenyataannya itu, ya. Kemudian yang kedua hadis yang dari Ibnu Umar, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Yang artinya Islam dibangun atas 5. Syahadati, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dalam hadis ini menggunakan kata syahadati yang artinya menyaksikan, bukan menggunakan kata lafzi, melafalkan, atau menggunakan kata qauli, mengatakan, atau menggunakan kata natqi, membicarakan, ya. Kalau kata syahadat yang berarti menyaksikan ini tidak bisa dicapai apa diupayakan oleh umat Islam, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW menyuruh umatnya untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa diupayakan. Kemudian yang ketiga itu adalah surat Al-Quran surat Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq, ya. Akan kami tampakkan kepada mereka ayat-ayat kami di seluruh penjuru dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga tampak jelaslah bagi mereka bahwa sesungguhnya dia adalah hak. Syekh Izzuddin berpendapat dalam hal ini, barang siapa yang tidak bisa mengambil pelajaran dari alam dan dari diri mereka sendiri, dia adalah orang yang lalai, lebih lalai dari binatang ternak. Oleh karena itu, supaya kita tidak termasuk dalam kategori orang yang lalai melebihi lalainya binatang ternak, mari kita ambil pelajaran dari alam dan dari kita sendiri supaya syahadat kita lebih baik. Imam Ghazali ini menyatakan bahwa ayat itu menunjukkan bahwa Allah terus-menerus memperlihatkan ayat-ayatnya berkesinambungan tanpa berhenti melewati alam dan diri mereka sendiri sehingga sampai nyata bagi mereka, ya. Ayat ini menunjukkan sebab akibat. Jadi sebab Allah sudah menampakkan ayat-ayatnya lewat alam dan lewat diri mereka sendiri. Akibatnya kalau kita merespon dengan sungguh-sungguh memperhatikannya, maka iman kita akan yakin. Dan sebaliknya, bila Allah telah memperlihatkan ayat-ayatnya lewat alam dan lewat diri mereka sendiri, tetapi kita tidak mau merespon dengan memperhatikan yang sungguh-sungguh, maka iman kita tidak bertambah yakin, ya. Imam Ghazali juga menyatakan bahwa yakin itu tidak dapat dipaksa karena yakin itu hasil dari melihat. Imam Ghazali juga menyatakan bahwa mustahil
orang bisa yakin kalau tidak memperhatikan ayat-ayat Allah baik dari alam maupun dari diri mereka sendiri, ya. Menurut Imam Ghazali, ayat ini ditujukan kepada 3 kelompok. Yang pertama kafir, ini menjadi hujah bagi Allah ketika nanti di hari akhirat sana. Kalau Allah bertanya kepada mereka, orang kafir ini, kenapa kamu kafir? Kok mereka menjawab, kami tidak tahu ya Allah, gitu. Maka Allah bisa saja bilang, bohong kamu, karena aku sudah tampakkan ayat-ayat kami di seluruh penjuru alam dan di diri kalian semua, tapi kamu tetap tidak mau percaya, ya. Kemudian yang kedua ditujukan kepada mukmin awam. Mukmin awam itu orang yang mukmin karena bapaknya mukmin, atau orang yang mukmin karena lingkungannya mukmin, atau orang yang mukmin karena belajar dari guru atau kiainya, meskipun dia hafal dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Jadi ukuran mukmin awam ini bukan ditentukan karena dia hafal dalilnya baik Al-Quran maupun hadis, juga bukan berdasarkan pada bisa baca kitab kuning atau tidak, tapi standarnya adalah ketika kita ditanya, apakah kamu percaya bahwa yang mengatur rezeki itu Allah? Kemudian kita menjawab, ya saya percaya. Tetapi pas kita ke mepet duitnya, kita panik, ya. Jadi kalau kita masih panik ketika duit kita mepet, itu kita masih dalam kategori mukmin yang awam, ya. Jadi kelompok ini menurut Imam Ghazali dapat istilahnya khitab ayat itu supaya memperhatikan tanda-tanda Allah yang disebarkan lewat alam dan lewat diri mereka sendiri, sehingga menjadi mukmin yang yakin. Mukmin yang yakin itu apa? Mukmin yang yakin adalah orang yang sudah mampu menyaksikan keberadaan Allah, ya. Kalau di ruang pengadilan, mukmin yakin itu kira-kira setara dengan saksi ahli, seperti dokter forensik. Ya, misalnya setelah dia melakukan analisa penelitian yang mendalam tentang korban mutilasi misalnya, dia akan mampu membedakan dari potongan anggota tubuh korban tadi, mana yang dipotong ketika korban masih hidup dan mana anggota tubuh korban yang dipotong setelah korban meninggal dunia. Jadi ahli forensik ini memang tidak menyaksikan kejadian mutilasi itu ketika berlangsung, tapi dia mampu memberikan penilaian yang cukup akurat tentang tingkat kekejaman si pelaku mutilasi. Dan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku mutilasi tadi. Jadi nanti kalau sudah menjalankan amalan yang saya sudah desain secara sederhana itu jangan membayangkan bahwa Anda akan bisa menyaksikan Allah, ya. Jangan salah paham, jangan salah mengerti. Tapi yang bisa dicapai dari hasil melakukan amalan tadi adalah kita akan bisa menyaksikan keberadaan Allah. Dan itu adalah batas yang bisa diupayakan oleh manusia terhadap Allah, dan itu pun kalau Anda serius dan sungguh-sungguh, ya. Kemudian bagaimana teknisnya? Jadi sebelum memasuki teknis, ini perlu saya beri semacam peraturan gitu, ya. Ada aturan mainnya karena setiap amalan itu punya aturan yang kalau dijalankan dengan baik maka hasilnya akan bisa optimal. Oleh karena itu nanti aturan-aturan ini sebaiknya dijalankan dengan semuanya dengan penuh, ya. Pertama, Anda wudhu dulu, ya, karena ini mengusahakan tentang iman dan kita tahu bahwa
Iman itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia ketika nanti menghadap ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya harus wudhu dulu, pakaian yang bersih dan suci. Kemudian kalau misalkan cari tempat yang kira-kira tidak diganggu, kira-kira ya lebih dari 10 menit lah, lebih dikit. Kemudian menentukan jamnya. Jam latihannya misalkan pagi jam 6, siang jam 2, kalau malam jam 9, ya. Maka kalau nanti mau latihan, misalnya hari ini mau siang ya jam 2, besok latihan mau malam ya jam 9, kalau lusa mau latihan pagi ya jam 6, begitu juga hari keempat. Kalau mau latihan malam ya harus jam 9, dan seterusnya ya. Kemudian sebelum Anda berlatih memperhatikan sesuatu, itu sebaiknya Anda mencari tahu dulu tentang karakteristik benda atau makhluk itu yang mau diperhatikan dan keunikannya. Misalnya Anda bisa mengakses lewat YouTube atau yang lainnya, ya. Misalnya mau mengamati atau memperhatikan semut. Nah, itu kita cari tahu dulu tentang karakteristik semut itu dan keunikannya. Misalnya semut itu mampu mengangkat beban yang beratnya itu 10 kali lipat berat badannya, ya. Dan ini Anda tidak akan bisa menyaksikan ketika Anda memperhatikan di lapangan, ya. Padahal gajah aja yang gede itu kalau dibebani dengan 10 kali berat badannya, dia tidak akan mampu, ya. Yang kedua, misalnya semut itu ada pembagian tugas yang sangat rapi. Ada yang jadi petani, ada yang jadi penjaga, ada yang jadi pencari makanan, ada yang menjadi pengangkut makanan, ya. Nah, itu kita harus mampu sampai bertanya, ini siapa yang mengatur ya bisa serapi ini, gitu. Kemudian ada lagi misalnya semut pencari makan itu ketika dia menemukan makanan, dia mampu mengukur makanan itu nanti butuh berapa semut yang akan membawanya. Nah, kita perlu bertanya juga dalam hal ini, siapa yang mengajari semut itu sehingga mampu memperkirakan makanan yang dia temukan itu dan menyimpulkan berapa jumlah semut yang dibutuhkan untuk mengangkutnya, ya, dan seterusnya. Jadi kira-kira 10 menitan, ya, kalau bisa ya lebih, minimal 10 menit lah. Kemudian misalnya hari kedua, oh ya, saya sarankan sebelum Anda berlatih, ketika sudah siap betul itu, ya, Anda berdoa. Dan saya sarankan dengan doa ini, Allahumma 'allimni ta'wil alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagi Anda yang butuh teks doanya, silakan subscribe dan komen aku mau doa. Insya Allah saya akan balas komen Anda itu dengan mengirimi teks doanya, ya. Untuk hari kedua misalnya mau menentukan apa, boleh serangga lagi, misalkan lalat, nyamuk, cicak, atau yang lainnya, atau misalkan tumbuh-tumbuhan, mau pohon pisang, mau pohon mangga, mau pohon pepaya, mau pohon kelapa, terserah, ya. Atau benda-benda mati, misalnya bunga, kayu, kemudian pohonnya saja, ya, dan lain sebagainya, terserah. Mau yang lebih besar lagi, misalkan tentang laut, tentang matahari, tentang tata surya, tentang alam raya, terserah, ya. Dan bebas saja, silakan. Yang penting Anda tonton YouTube dulu tentang karakteristik benda yang mau Anda perhatikan itu dan keunikannya, ya. Karena nanti akan dikombinasi ketika Anda mengamati secara langsung, ya. Jadi pada saat Anda memperhatikan benda secara langsung, kemudian Anda tidak menemukan keunikannya, Anda bisa
mengcombine dengan yang Anda tahu dari YouTube itu, sehingga akan menemukan keunikan dari benda yang Anda perhatikan itu, ya. Misalnya apa saja harus ditemukan keunikan benda itu, sehingga Anda bisa bertanya, kok begini ya, siapa yang mengatur? Kok begini ya, siapa yang menyuruh? Kok begini ya, siapa yang menentukan? Kok begini ya, siapa yang mengajari? Kok begini ya, siapa yang merawat? Dan seterusnya. Jadi kalau pengamatan Anda hanya pada oh kok lucu, kemudian kagum, ketawa, itu Anda tidak akan bisa mencapai kepada menyaksikan keberadaan Allah. Jadi intinya Anda harus memperhatikan benda itu sampai bisa menemukan ada kekuatan besar di balik benda itu. Itu intinya itu, ya. Jadi kalau Anda nanti latihan sampai 19 kali, itu Anda ada yang bolong tidak bisa menyaksikan ada kekuatan besar di balik benda itu, maka Anda ulangi. Harus sampai 19 kali yang sampai bisa menemukan kekuatan besar di balik benda itu, ya. Kenapa harus sampai 19? Karena otak itu pada prinsipnya akan bisa automatically itu ketika sudah di angka 17 kali berlatih, ya, setiap hari. Jadi kalau udah 17 kali itu Anda sudah mulai agak otomatis, ini ditambah menjadi 19 kali supaya agak tajam gitu ya. Jadi kalau ada yang bolong tolong digenapi sampai 19 kali. Yang bisa sampai bisa menemukan ada kekuatan besar di balik benda itu. Kemudian hari ke-20 itu Anda mengamati diri Anda sendiri. Ya, kenapa kok saya hidup di sini, tidak di sana? Kenapa kok saya hidup di negara ini, tidak di negara lain? Kenapa kok saya eh, di suku ini, kok tidak di suku lain? Kenapa kok saya pria, tidak wanita? Yang wanita, kenapa kok wanita tidak pria? Siapakah yang menentukan semua ini? Nah, ini Anda harus jawab, ya. Kemudian eh, jantung itu berdetak sampai puluhan ribu kali setiap hari dari kecil hingga kita seumur ini. Siapa yang menggerakkan terus-menerus itu? Ya. Kenapa Anda bisa ngantuk, kemudian tidur, bisa terbangun? Siapa yang membuat kita ngantuk kemudian terbangun? Itu, ya. Kemudian kita itu kok bisa hidup ya, kemudian nanti kita pasti akan mati. Nah, siapa yang menghidupkan dan yang mematikan itu ya, ya. Dan apa ya kira-kira tujuan eh, saya dihidupkan itu? Nah, tujuannya ya harus tanya, yang menghidupkan itu siapa? Artinya tujuan menghidupkannya harus kepada yang menghidupkan itu. Kalau dalam hal ini Allah, ya kita harus tanya kepada Allah, apa tujuan hidup manusia itu diciptakan, kan begitu, ya. Dan itu harus Anda temukan masing-masing setiap kali memperhatikan itu minimal 10 menit, ya, minimal 10 menit. Dan Anda harus sampai menemukan ada kekuatan besar di balik benda yang Anda perhatikan itu. Harus sampai itu. Kalau belum, harus mengulangi. Karena ini targetnya adalah dapat menyaksikan keberadaan Allah, ya. Dan kalau Anda menjalani latihan ini dengan mengikuti aturan-aturannya, mengikuti doanya, Anda berarti telah mengabulkan tantangan Allah sesuai dengan surat Fussilat ayat 53 itu. Dan Allah tentu akan bangga ada makhluknya yang menyambut tantangannya itu. Karena Allah Maha Pemurah, tentu akan mengabulkan harapan Anda, yaitu bisa menyaksikan keberadaan Allah secara nyata. Dan saya sungguh-sungguh berdoa kepada Anda semua yang mau berlatih dengan sungguh-sungguh dan tekun agar harapan Anda itu terkabul, terutama yang subscribe dan share, ya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Nur Muhid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong share sebanyak-banyaknya karena itu akan menjadi